Haleluya, kita melanjutkan pengajaran ya. Memasuki kitab Ulangan pasal ke-15. Kita akan baca ayat 1 sampai ke 18 ya, nanti saudara baca seterusnya. Kita akan baca ayat 1 sampai 18. Nah, kita akan baca bersama-sama semua ayat ini sebagaimana tertulis di depan ya. Ulangan 15 ayat 1 sampai 18. 3, 4. Pada akhir 7 tahun, engkau harus mengadakan sebuah pembebasan. Dan inilah cara pembebasan itu. Setiap orang yang berpiutang terhadap sesamanya, haruslah membebaskannya. Jangan dia menuntut dari sesamanya atau saudaranya, karena pembebasan sudah dinyatakan oleh Yahweh. Dari seorang asing engkau boleh menuntut, tetapi tanganmu harus melepaskan apapun yang ada padamu dan saudaramu. Kecuali apabila tidak ada lagi orang yang membutuhkan di antaramu. Sebab Yahweh akan sangat memberkati engkau di negeri yang Yahweh Elohimmu berikan kepadamu sebagai milik pusaka. Hanya apabila engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Yahweh Elohimmu dengan memelihara sambil melakukan segenap perintah ini yang aku perintahkan engkau pada hari ini. Sebab Yahweh Elohimmu akan memberkatimu sebagaimana dia telah berjanji kepadamu. Dan engkau akan meminjami kepada banyak bangsa, tetapi engkau tidak akan meminjam. Engkau akan memerintah banyak bangsa, tapi engkau tidak akan memerintah atas engkau. Jika ada seorang miskin di antaramu, yaitu salah seorang saudaramu di tempat yang di gerbangmu, di negeri yang Yahweh Elohim berikan kepadamu, maka janganlah mengeraskan hatimu ataupun menggenggamkan tanganmu terhadap saudaramu yang membutuhkan itu. Tapi engkau harus sungguh-sungguh membuka tanganmu baginya dan sungguh-sungguh meminjaminya cukup bagi kebutuhannya sebanyak ia memerlukannya. Waspadalah supaya jangan timbul pikiran yang jahat dalam hatimu yang mengatakan tahun ke-7, tahun pembebasan sudah dekat. Dan matamu menjadi jahat melawan saudaramu yang membutuhkan, dan engkau tidak memberi apapun kepadanya, dan dia berseru kepada Yahweh melawan engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Engkau harus sungguh-sungguh memberi kepadanya. Janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, karena Yahweh Elohim akan memberkatimu untuk hal ini. Dalam pekerjaanmu, dalam segala yang dikerjakan tanganmu. Sebab orang-orang miskin akan selalu ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau dengan mengatakan, engkau harus dengan sungguh-sungguh membuka tanganmu bagi saudaramu yang miskin dan yang membutuhkan di negerimu. Ketika saudaramu seorang pria Ibrani atau seorang wanita Ibrani terjual kepadamu, dan dia melayanimu selama 6 tahun, pada tahun yang ke-7 engkau harus sungguh-sungguh membiarkan bebas daripadamu. Dan apabila engkau membebaskan dia daripadamu, maka janganlah membiarkan dia pergi dengan tangan hampa. Engkau harus memberi bekal berlimpah kepadanya dari dombamu, dari tempat pengirikan gandummu, dan dari tempat pemerasan anggurmu. Sesuai dengan apa yang Yahweh Elohimmu telah memberkatimu, engkau harus memberikannya kepadamu. Dan haruslah engkau ingat bahwa engkau pun dahulu seorang budak di tanah Mesir, dan Yahweh Elohim menebusmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah ini kepadamu pada hari ini. Nah, akan terjadi apabila berkata kepadamu, aku tidak mau pergi meninggalkanmu, karena dia mengasihimu dan keluargamu, sebab baik keadaannya bersamamu. Maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan engkau harus menindiknya pada telinganya dan pada pintu, dan dia akan menjadi budakmu selama-lamanya.
Demikian juga engkau harus melakukan kepada wanita pelayanmu. Janganlah terlihat berat di matamu ketika melepaskan dia bebas daripadamu. Karena 2 kali lipat nilai upah seorang, 2 kali nilai upah seorang upahan bagi dia yang telah melayani engkau selama 6 tahun. Maka Yahweh Elohim akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang engkau kerjakan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita mengucap syukur ya. Pada intinya dari ayat-ayat tadi yang kita baca ada 2 hal utama ya. Satu hal mengenai hal yang berhubungan utang piutang. Dan yang dari ayat ke-12 itu masalah budak ya. Budak dalam arti kata ada 2 macam budak ya. Budak dari bangsa Israel sendiri atau budak dari suku bangsa yang lain ya. Segala sesuatu diatur oleh Tuhan dengan sangat sempurna ya. Dan kita melihat di sini ya, kalau kita perhatikan baik-baik, apalagi masalah utang piutang ya. Utang piutang ini ya sampai sekarang memang tetap ada. Dan itu memang bisa juga memberatkan orang ya. Bisa memberatkan orang dalam arti kata terlebih pada zaman sekarang ya. Pada zaman sekarang ini ketika orang berhutang atau mau minjam, biasanya mulutnya sangat manis ya. Sangat manis dengan berbagai janji-janji muluk ya. Tetapi ketika jatuh tempo, seringkali terjadi pada zaman ini khususnya, yang minjam itu malah lebih galak dari yang meminjamkan ya. Tapi itulah kehidupan nyata yang memang dihadapi oleh manusia sampai saat ini. Tapi kalau kita melihat Tuhan mengatur segala sesuatu. Orang yang meminjam dari orang lain biasanya memang dia membutuhkan katakanlah biaya untuk hidup, dan untuk biaya hidup itu ya dia membutuhkan ya katakanlah uang, ya, biasanya uang ya. Walaupun tidak selalu uang, bisa aja berupa barang. Tapi akhirnya juga jatuhnya biasanya diuangkan berapa nilai daripada barang yang dipinjam. Nah kita coba belajar ya, kita sudah belajar ya. Karena kita sudah masih kitab ulangan kan, jadi dari kitab Keluaran, dari kitab Imamat, banyak hal yang berhubungan dengan pinjam-meminjam ini. Biasanya orang yang meminjam ini memang orang yang berkekurangan. Atau yang dapat dikatakan kalau kita lihat di dalam kitab Imamat ya. Imamat pasal ke-25. Kita baca ayat 38. Ayat 35 sampai 37. Apabila saudaramu jatuh miskin dan tangannya tidak berdaya di antaramu, maka engkau harus menyokongnya. Dia harus tinggal bersamamu sebagai pengembara dan pendatang. Engkau tidak boleh mengambil daripadanya riba dan bunga uang. Engkau harus takut akan Elohimmu dan saudaramu dapat hidup bersamamu. Engkau tidak boleh memberikan uangmu kepadanya dengan riba dan memberikan makananmu untuk memperoleh tambahan ya. Jadi sini kita melihat apabila ada saudaramu yang, kalau berdasarkan terjemahan Lugas ini, apabila saudaramu yang tinggal di antaramu jatuh miskin
dan dia tidak mampu membiayai hidupnya, ya. Terjemahan Lugas, ya. Maka engkau harus menyokongnya. Ini suatu perintah, ya. Kita harus ingat bahwa bangsa Israel ini saudara, ya, saudara satu darah dari bapaknya si Yakub, ya. Yakub ini atau dirubah namanya oleh Tuhan menjadi Israel, mempunyai 12 anak laki-laki, ya, walaupun dia punya satu anak perempuan, tetapi dalam hal ini anak perempuannya si Dina, ya. Ya, itu tidak diperhitungkan dalam hal hak waris, ya. Sehingga hanya 12 anak laki-laki dari 2 istri dan 2 gundiknya, lahirlah suku bangsa Israel ini. Artinya keturunan Yakub. Jadi mereka itu masih saudara. Saudara dari satu bapak. Ya, ibunya memang beda-beda. Ya, dari Lea istri pertama. Dari Lea kan dia dapat berapa 6 anak laki-laki 1 perempuan kan. Kemudian yang lainnya ya 22. Ya. Jadi dari Lea ini kan 6 anaknya yang laki-laki plus Dina. Kemudian Rahel, Bilha, Silpa itu masing-masing 2. Ya. Jadi 6 tambah 6 ya 12 ya, 12 anaknya yang berasal dari Yakub. Dan Tuhan berketetapan karena mereka ini dapat dikatakan satu darah. Jadi dia harus saling membantu, ya. Dan memang dikatakan oleh firman Tuhan, ya, dalam kondisi yang dihadapi oleh bangsa ini, untuk mereka saling menopang, karena itu ditekankan oleh firman Tuhan. Dari ayat-ayat kita baca tadi dalam Imamat itu, apabila saudaramu, ya, jatuh miskin, ya saudara, ya. Kalau dengan saudara ada aturannya. Tetapi kalau dari orang luar dari yang kita baca tadi, ya itu lain lagi. Ya, kan jelas tadi dikatakan kan, kalau terhadap orang asing, ya boleh dia menuntut dari orang asing. Tetapi kalau dari saudara satu bapak ini, saya tidak katakan satu bapak ibu, ya, karena bapaknya satu, ibunya beda-beda. Yang 6 sama yang 6 itu beda-beda. Yang 6 ini satu ibu dari Lea, yang 6 lagi itu dari Rahel, dari Bilha, Silpa, 2, ya. Dan karena mereka dalam pandangan Tuhan satu bapak, yang dikasih oleh Bapak Yahweh yaitu Yakub, ya. Nah, kalau satu bapak ini atau dalam saya katakan ya dari 12 bersaudara ini, ya, apabila ya karena mereka kan semakin berkembang kan, kita tahu bahwa tadinya ketika mereka masuk ke tanah Mesir, total mereka jumlahnya 70 orang, ya. Tapi setelah mereka keluar dari tanah Mesir, yang laki-laki saja yang berumur 20 tahun ke atas, itu ada 603.550 orang. Ya, itu yang keluar dari tanah Mesir. Ya, itu belum termasuk yang perempuan. Ya, kalau kita katakan ya belum juga termasuk dengan anak-anak, ya. Jadi ada ada laki-laki yang sudah dianggap dewasa 20 tahun ke atas. Ada juga perempuan yang dewasa. Tapi juga ada anak yang dapat diperhitungkan sebagai anak-anak, ya. Yang diperhitungkan sebagai anak-anak ini kan yang boleh dikatakan dari
umur 19 tahun. Karena yang 20 tahun ke atas dianggap dewasa, berarti yang belum dewasa dianggap 19 tahun ke bawah. Ya, kalau kita ambil pukul rata dikali 3 ya paling sedikit ada 2 juta orang lah. Ya, kalau kita ngambil mudahnya, karena kalau 600 dikali 3 kan kira-kira 1,8. Jadi ya kalau kita ambil mudahnya total 2 juta orang. Itu yang keluar dari tanah Mesir. Tetapi firman Tuhan yang juga kita sudah pelajari bahwa yang dalam perhitungan yang sensus yang kedua, sensus yang pertama kan 603.550 orang. Tetapi sensus yang kedua ketika mereka belum masuk atau mau memasuki tanah Kanaan, jumlahnya ya kurang lebih sama karena jumlahnya 601.000. Kalau tadi kan 603. Ini 601.000 ya boleh dikatakan jumlahnya sama lah. Sekitar 2 juta orang yang masuk ke tanah perjanjian. Ya. Dan ayat-ayat tadi yang dibacakan itu memang itu semua aturan-aturan yang Tuhan perintahkan kepada bangsa ini untuk dipraktekkan oleh bangsa ini, khususnya pada saat mereka sudah memasuki tanah perjanjian. Ya, kenapa saya katakan begitu? Karena kan di sini dikatakan pada akhir setiap 7 tahun, masalahnya ngitungnya dari mana? Jadi saya tafsirkan, ya. Perhitungan itu dihitung sejak mereka masuk ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian, ya. Ya mereka sendiri lah yang tahu tahun berapa, ya. Jadi ya setiap 7 tahun firman Tuhan bilang, nah ini aturan Tuhan, ya. Karena seringkali 7 itu juga berbicara sesuatu ya angka yang ya banyak orang mengatakan ya angka ilahi lah, ya. Angka di mana anugerah juga Tuhan turunkan bagi orang-orang yang Dia kasihi. Sehingga dalam hal pinjam meminjam, ketika seseorang jatuh miskin kemudian dia meminjam kepada saudaranya, Tuhan perintahkan mereka harus membantunya. Kan tadi ayat-ayat yang tadi kita baca kalau sudah perhatikan kan, karena mereka sendiri yang tahu ini. Katakanlah waktu masuk ke tanah perjanjian, katakanlah tahun pertama. Ya, tahun pertama dia masuk di tanah Kanaan, ya. Kemudian setelah 7 tahun dan terus kelipatan 7, ya. Orang yang meminjamkan ini harus dengan rela. Setiap 7 tahun membebaskan atau menganggap utang saudaranya itu lunas. Ya secara daging kan repot kan. Nah, tapi karena ini perintah Tuhan, bahkan Tuhan berjanji apabila mereka melakukannya, Tuhan punya cara untuk memberkati. Sehingga Tuhan dengan wanti-wanti menyatakan, apabila katakanlah kan tadi kan setiap 7 tahun. Ya. Kalau orang meminjamkannya katakanlah pada tahun yang ke-6. Berarti kan dia punya cuma waktu 1 tahun. Tuhan tadi wanti-wanti sudah dalam ayat-ayat yang kita baca. Ya. Wah ini kalau tinggal 1 tahun bagaimana ini? Uang yang sudah dipinjamkan tahu-tahu ya cuma setahun aja lunas. Atau Tuhan bilang itu dianggap lunas. Kan namanya tahun dia katakan ini pembebasan terhadap hutang. Tapi kita harus ingat berdasarkan firman Tuhan tadi kalau kita baca itu hanya untuk lingkungan mereka. Tetapi kalau dari orang luar ya mereka boleh menuntutnya. Ya istilahnya hal itu tidak berlaku apabila perjanjian itu ada antara bangsa Israel dengan orang di luar bangsa Israel. Ya.
Tetapi kita melihat cara Tuhan yang sangat luar biasa. Karena ya tentunya dengan harapan. Ya, kalau antar saudara saling menopang, saling menguatkan. Diharapkan karena dikatakan oleh firman Tuhan tadi. Ya, kemiskinan itu ya dalam kenyataan memang selalu ada. Di tengah walaupun bangsa pilihan. Ya. Ya bahkan sampai sekarang kan tetap aja ada. Ya. Tetapi yang seringkali menjadi pertanyaan. Kenapa orang itu bisa jatuh miskin? Ya. Kemiskinan itu kan terjadi kebanyakan karena orang itu malas. Kalau kita coba lihat di dalam kitab kitab Amsal ya. Amsal ke-10 ayat ke-4. Orang yang bekerja dengan telapak tangan yang malas akan menjadi miskin. Tetapi tangan pekerja keras akan membuatnya kaya. Ya. Hal ini memang kita tidak bisa pungkiri dalam kenyataan hidup. Orang yang malas itu biasanya miskin. Ya. Karena dia lebih banyak menghabiskan, orang namanya malas. Kebanyakan dia hanya mau santai aja, tidur-tidur, ya. Tidak mau bergerak, tidak mau menjalankan tugasnya. Bahkan firman Tuhan bilang, seperti pintu yang melekat pada engselnya, yang muter di situ-situ aja. Tidak mau bertindak demi kemajuan diri pribadi. Ya. Dan firman Tuhan tadi menyatakan dalam kitab Imamat, apabila saudaramu jatuh miskin, pertanyaannya kenapa dia jatuh miskin? Ya. Orang yang kaya, katakanlah super kaya, kalau dia tidak memanfaatkan kekayaannya dengan baik, artinya menghambur-hamburkan kekayaannya, akan jadi miskin. Kalau dia tidak mengusahakan supaya semakin berkembang, semakin maju. Nah, kita melihat di sini cara Tuhan. Ya. Tuhan menghendaki supaya umat pilihannya ini tidak tertimpa dengan kemiskinan. Karena itu aturan Tuhan bagi orang pilihannya. Mereka harus saling membantu, saling menopang, saling menguatkan untuk membuat orang yang tadinya katakanlah sudah jatuh miskin. Kalau diberi supply katakanlah dana, ya, dan dia mau sungguh-sungguh bekerja, maka dengan dana yang ada, ya, mereka akan bisa menjadi orang yang mandiri. Bahkan dengan harapan bisa mengembalikan uang yang dipinjamkan kepadanya tepat waktu. Karena 7 tahun itu bukanlah waktu yang terlalu lama ya. Ya. Nah, saya percaya dengan cara Tuhan memberikan kelonggaran bagi orang yang meminjam untuk dapat melunasi pinjamannya kepada orang yang meminjamkan, ya, sehingga mereka hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Kita bisa menjadi berkat kalau kita sudah diberkati. Kalau kita nggak diberkati, bagaimana kita menjadi berkat? Dan untuk kita bisa menjadi berkat, kita harus membuat hidup kita ini dengan talenta yang Tuhan berikan benar-benar dipergunakan semaksimal mungkin
Dan Tuhan, kita harus ingat bahwa Tuhan benci orang malas. Ya. Tetapi kalau Tuhan melihat anaknya bekerja dengan rajin, dengan sungguh-sungguh dan mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti memberkati dengan caranya. Karena itu kehendak Tuhanlah untuk umat Tuhan saling menopang, saling menguatkan, saling membangun sesama. Tanpa memperhitungkan, ya, kalau kita boleh ambil kesimpulan dari soal pinjam meminjam ini, tanpa memperhitungkan akan ya aku kasih uang, orang ini bisa nggak mengembalikan kembali, ya, karena Tuhan berjanji yang penting kau lakukan firman, ya. Tanpa memikirkan uang ini bisa kembali apa enggak. Karena Tuhan berjanji dia akan memberkati. Kan jelas tadi firman Tuhan kalian. Katakan ya. Apabila negeri yang tadi berikan Yahweh Elohim kepada orang miskin tinggal di antara kamu. Ayat ke-7. Dan saudara-saudaramu dalam salah satu kotamu. Janganlah meras hati atau menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Terjemahan Lukas ya. Sebaliknya kamu harus membuka tangan baginya dan meminjami untuk mencukupi kebutuhannya. Sebanyak yang perlu. Terjemah Lukas. Perhatikanlah agar pikiran jahat yang timbul dalam hatimu dengan berkata, tahun ke-7 tahun pembayaran sudah dekat, karena itu kamu menolak saudaramu yang miskin. Dan kamu tidak memberi pinjam kepadanya sehingga ia berteriak kepada Yahweh mengenai kamu dan itu menjadi dosa bagi. Berilah kepadanya perintah Yahweh dengan sungguh. Janganlah berduka. Ketika kamu memberi kepadanya, Yahweh Elohimmu akan memberkati kamu. Jadi itu janji Tuhan. Jadi kita atau saya bisa menafsirkan. Ketika orang yang diperintah atau anak Tuhan, orang pilih yang diperintahkan harus memberi. Jangan mikirkan gimana kembalinya. Saya tanggap. Karena kata-kata firman Tuhan ini kan positif. Coba kita lihat ayat ke-10. Engkau harus sungguh-sungguh memberi kepadanya. Janganlah hatimu berduka cita. Kenapa? Apabila engkau memberi kepadanya, Yahweh Elohim akan memberkati. Loh, ini janji Tuhan. Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, itu Tuhan setia kepada firman-Nya. Bisa tanggap. Ini suatu karakter yang memang ya secara akal pikiran manusia zaman sekarang amat sulit diterima. Sulit ya. Ya. Tetapi karakter atau firman Tuhan ini adalah bagian yang harus kita praktekkan dalam hidup. Atau kita coba mempraktekannya. Walaupun dalam kenyataannya dengan situasi kondisi zaman sekarang, ya wajar kita mempunyai pikiran yang berbeda, ya. Karena kita harus melihat, ya kalau dikatakan bagi bangsa Israel, memang secara garis keturunan mereka masih saudara. Tetapi kalau kita perhatikan, kalau dengan orang lain, itu bisa lain. Kan jelas kan firman Tuhan bilang. Kalau dari suku atau bangsa lain, engkau boleh menuntutnya. Artinya kita juga belajar atau kita boleh menarik pelajaran. Walaupun firman Tuhan menyatakan kita harus saling tolong menolong. Terlebih kepada orang yang satu iman. Itu perintah Tuhan. Ya. Tetapi kita juga harus ya dengan hikmat lah. Ketika kita memberi sesuatu, ya kita juga harus berdoa sama Tuhan. Kenapa? Karena banyak penipu sekarang. Ya, banyak orang yang minjem tapi nggak mau kembaliin. Memang niatnya nggak balikin. Ya kita lihat dalam Mazmur 37 ayat 21. Orang fasik meminjam dan tidak pernah membayar kembali.
Tetapi orang benar menunjukkan kemurahan hati dan memberi. Jadi ya dalam hal ini, bagi orang Israel, kalau dalam lingkungan mereka, karena dalam pandangan Tuhan mereka masih satu darah. Darah dari Bapak Yakub. Ya. Maka apa yang Tuhan perintahkan itu bagi saudaramu, engkau harus menolong. Karena jelas dalam firman Tuhan yang tadi kita baca, bagi orang lain engkau boleh, ya kalau di sini dalam terjemahan Lukas kalau kita lihat ya, di dalam ayat ketiga dari Ulangan pasal 15 tadi, ya Ulangan 15 ayat 3. Dari seorang asing engkau boleh menuntut, tetapi tanganmu harus melepaskan apapun yang ada padamu dan saudaramu. Ya jadi kalau orangnya satu, ya kalau kita katakan ini orang satu iman. Atau bagi bangsa Israel ya masih satu bapak. Ya, itu berbeda perlakuannya dengan orang yang di luar. Kalau dengan orang yang di luar, ya dikatakan oleh firman Tuhan ini ya, kalau saya boleh katakan ya semacam ada suatu perjanjian. Karena di sini kan menuntut kan, boleh menuntut apa yang dituntut kan harus ada sesuatu perjanjian. Engkau meminjam sekian, perjanjiannya begini. Tetapi jelas firman Tuhan tadi katakan, ya, jangan sampai kita meminjamkan uang dengan bunga, dengan riba. Ya, kalau kita meminjamkan uang, ya, dengan rela hati kita meminjamkan, tidak mengharapkan riba, tidak mengharapkan bunga. Ya kita baca dalam. Tadi kan ayat-ayat tadi ada, kita baca lagi Mazmur 15. Ayat kelima. Dia tidak meminjamkan uangnya dengan riba dan tidak menerima suap atas seorang yang tidak bersalah dan seterusnya. Ya. Tuhan tidak menghendaki kita untuk kalau kita meminjamkan, pinjamkan dengan rela. Ya. Tetapi karena ayat-ayat tadi firman Tuhan juga menyatakan, apabila dengan orang yang kalau saya katakan bukan saudara, ya, saudara di sini kan satu keturunan dari Yakub. Ya, kalau kita mau mengatakan dari kalangan luar, bangsa Israel, ya mungkin dengan saudara sekandung kita. Saya anggap saudara sekandung. Satu bapak, satu ibu, atau satu bapak, ya bisa aja lain ibu kan. Tapi ya masih tetap satu. Hukum ini bisa berlaku. Kalau engkau pinjamkan, ya bisa aja berdasarkan perjanjian. Entahkah perjanjian itu tertulis atau perjanjian dengan ya secara lisan. Walaupun perjanjian secara lisan biasanya jangankan lisan, tertulis saja. Iya kan, kenyataan begitu kan. Tertulis saja belum tentu dipatuhi. Tetapi yang kalau kita melihat secara keseluruhan, ya, Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya, bukan soal minjam dan meminjami. Masalahnya adalah, kita mau ngambil intinya dengan ajaran Yeshua. Kalau kita melihat orang itu sungguh-sungguh membutuhkan sesuatu, dan kita dapat dikatakan bisa membantu, ya bantu.
Saya tangkap. Kita lihat Lukas 6 ayat ke-38. Lukas 6 ayat 38. Berilah maka akan diberikan kepadamu suatu takaran yang baik yang telah dipadatkan dan yang telah diguncangkan dan yang terlimpah. Mereka akan memberikan keperluanmu. Sebab dengan ukuran yang sama yang kamu mengukurkan, hal itu akan diukurkan kembali kepadamu. Tuhan mengajarkan kita untuk memberi tanpa mengharapkan balasan. Kalau kita mengambil dari ayat-ayat yang kita baca dalam ulangan tadi, ya, walaupun kita tidak mengharapkan balasan, tetapi Tuhan yang melihat hati saudara dan saya, yang mau memberi dengan tulus, maka Tuhanlah yang akan memberkati kita. Walaupun dalam kenyataan hidup sehari-hari, ya bukan soal mau membantu pinjam dan meminjam. Tapi masalahnya dengan kehidupan yang kita jalani saat ini kan. Ya kadang-kadang ya karena situasi kondisi, seringkali banyak anak-anak Tuhan juga berbohong ya. Walaupun dia punya uang, tapi bilangnya aku nggak punya duit. Hati-hati ya. Karena apa yang kau katakan itu ditulis sama Tuhan. Ya. Tetapi kita juga harus ketika kita mengucapkan hal itu, kita juga minta hikmat dari Tuhan. Bukan kita tidak mau memberi, tetapi ya kita kan juga umpamanya terima ada uang lah ya. Ada uang berapa? Itu kan sudah sudah dibagi-bagi. Ini buat bayar ini, bayar ini, bayar ini, bayar ini, bayar ini dan seterusnya kan. Dalam kehidupan ya sehari-hari rumah tangga. Ya. Apalagi kalau kita hari-hari kan harus makan, nah itu akan ada biayanya. Mungkin bayar listrik, bayar transportasi, semua kan ada biayanya. Dengan dana yang ada, ya jangan sampai kita bilang, oh saya nggak punya duit, hati-hati, tapi benar-benar nggak punya duit. Katakanlah dengan hikmat dan pertolongan Tuhan, saya tuh nggak punya dana untuk itu, bisa ditangkap nggak? Beda ya. Ada orang mau minjam nih. Walaupun kita punya uang, tetapi uang ini sudah dialokasikan untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Dan mungkin ya kalau ada sisanya dana untuk keadaan darurat. Lah kalau engkau menganggap bahwa darurat ini bisa dipinjamkan ya no problem. Tapi kalau engkau bilang, oh saya nggak punya duit, hati-hati. Bisa-bisa habis semua nanti duitnya karena mulutmu sendiri yang ngomong seperti itu. Jadi kita harus dengan hikmat Tuhan, ya. Ya bilangnya maaf ya saya tidak punya dana untuk itu. Beda kan? Tapi kalau bilang oh saya nggak punya duit, ya padahal duitnya banyak. Tapi yang banyak itu sudah disiapkan untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Sehingga kalau kita ambil dari dana yang sudah dialokasikan ini untuk meminjamkan bagi orang, belum tentu dia kembaliin tepat waktu. Saya tanggap. Jadi kita juga harus ada hikmat dari Tuhan, terlebih pada zaman sekarang ini. Ketika meminjam, sangat manis mulutnya. Tetapi begitu waktunya jatuh, ditagih, dia lebih galak dari kita. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu, ya kita juga harus dengan hikmat Tuhan. Saudara dan saya diberkati oleh Tuhan dengan cara Tuhan. Karena Tuhan tahu kita butuh banyak. Ya, apalagi kalau ada anak-anak kan biaya anak-anak, biaya ini, biaya ini, biaya ini. Bukan kita tidak mau membantu. Tetapi kalau memang ada dari sekian
dari uang yang ada sudah dialokasikan 10. Ini pasti habis. Ya. Tetapi mungkin ada yang nomor 11. Nomor 11 ini judulnya uang jaga-jaga. Nah itu lain. Saya tangkap. Kalau uang jaga-jaga ini dan kau yakin bahwa orang yang kau bantu itu bisa mengembalikan untuk kita jaga-jaga, yang nggak jadi masalah. Bisa tanggap. Jadi kita harus dengan hikmat, artinya jangan berbohong. Karena berbohong itu kan salah satu perintah dari 10 perintah. Jangan berdusta. Ya, tapi saya harus ngomong lah yang benar. Kan itu nggak bohong, bukan nggak ada duit. Tetapi untuk kebutuhanmu nggak ada dananya. Karena ini sudah diatur sekian. Nah itu kan ya gambaran yang coba saya terangkan. Tapi pada akhirnya kadang-kadang kan ya karena kita nggak tega segala macam. Ya oke lah dana ini boleh dipakai. Ya nggak masalah. Tapi harus berani menanggung resikonya. Resikonya apa? Bisa aja uangmu nggak dikembaliin. Lo resikonya kan gitu. Nah kalau ini nggak dikembaliin gimana? Nah, ya berdoalah sama Tuhan. Saya menganjurkan kalau ada orang yang seperti itu kita berdoa aja, Tuhan. Ada dana segini, ya. Tapi kan Tuhan tahu dana itu sudah kita alokasikan buat berbagai macam. Ya. Kalau memang ada dana, kan biasanya kalau saudara mungkin kerja di perusahaan-perusahaan kan, buat proyek segala macam kan, untuk ini, ada untuk ini. Di bawahnya itu ada overhead cost. Overheadnya ini kita nggak tahu. Overhead ini ya untuk lain-lain. Lah kalau memang dalam budgetmu ada yang overhead cost itu ya mungkin itu bisa dipakai. Tetapi dalam segala hal kita harus tetap berhati-hati karena uang itu bukan punya kita. Uang itu segala sesuatu dari dia, oleh dia dan untuk dia. Karena bisa aja Tuhan pun sedang menguji saudara dan saya. Karena ayat tadi Lukas 6, beri, lo kan pergumulan dalam hati. Ya. Kalau dia memang saudara sekandung, ya kalau saya boleh katakan ya hampir sama dengan apa yang tertulis dalam Lukas ulangan 15 tadi. Kalau saudara, ya. Tapi saudara kan juga banyak yang jahat. Loh kita melihat kenyataan hidup. Nah, tapi biar bagaimanapun itu saudaramu yang harus kita bantu. Mungkin dia minta 100 ya karena kita juga harus hati-hati jaga-jaga kan. Ya mungkin separuhnya kek, apa seperempatnya kek. Untuk membantu karena kita juga harus berjaga-jaga. Saya mengajarkan ini untuk mengingatkan saudara, kita semua jangan sampai kita bohong. Oh nggak ada duit, entah benar-benar nggak ada duit, repot. Ya seringkali orang yang percaya mengatakan nggak ada duit, salah ngomongnya. Padahal duit itu ada, hanya tidak untuk orang minjem. Jadi kita harus dengan hikmat Tuhan, saya tuh nggak ada uang, dana untuk itu. Itu beda. Uangnya ada. Tapi ini sudah ini untuk bayar uang sekolah anak, bayar makan, bayar transport. Ini sudah dialokasikan. Tetapi untuk dana meminjamkan orang nggak ada. Ya mungkin lain kali kalau engkau datang ada. Ya dengan hikmat lah kita harus berbicara dan yang harus kita ingat. Memang firman Tuhan kata beri. Tetapi apa yang mau diberi kalau kita memang dananya kurang. Kalau kita mau memaksakan diri atau ya mungkin kita tidak bisa memberi sesuai dengan apa yang dia minta. Sehingga seringkali kan, ya seringkali terjadi kadang-kadang orang datang minta kan. Om pinjam 500 om. Oh kan enak misalnya. Ya dia mulai kita
Mikir kan? Oke lah saya kasih 200 aja ya. Dengan pikiran begini, kalau saya kasih 200, saya nggak mengharapkan balik. Karena saya udah memperkirakan, kalau saya kasih 500, dia juga nggak bisa kembaliin. Kita kasih 200. Ya, kita kasih 200 dan memang nggak kembali. Kebanyakan begitu kan. Ya. Kita harus sangat hati-hati karena ada orang, ya kadang-kadang ke teman gitu kan. Minjam duit, ya waktu minjam sih manis mulutnya. Begitu ditagih, mulai berbagai macam alasan. Artinya kita harus ingat bahwa uang itu bukan milik kita. Uang itu milik Tuhan. Tuhan mau kita memberi. Tetapi dalam hal memberi, firman Tuhan banyak seperti yang tadi dikatakan, ya harus hati-hati. Hati-hati kita dalam mengelola berkat yang Tuhan berikan. Sehingga jangan sampai kita, ya istilahnya yang punya uang kan Tuhan. Ya bisa aja kita bilang, tunggu ya, kalau istilahnya mungkin agak rohani, besok aja datang ya, saya doa dulu. Bisa aja gitu kan. Loh kita kan memang harus berdoa. Besok ya, coba besok telepon lagi. Siapa tahu ada. Ya. Artinya kita berdoa dulu, Tuhan boleh nggak nih? Lapor sama dia yang punya uang itu. Tuhan ini memang ada dana sekian. Tapi engkau tahu ini pengeluaran begini-begini. Gimana Tuhan? Boleh nggak? Kalau memang Tuhan bilang ya Tuhan kan punya berbagai macam cara untuk memberitahu. Kalau Tuhan bilang beri, maka janjinya akan terjadi. Dia sanggup memberkati dengan caranya. Yang mungkin tidak masuk akal pikiran kita. Tetapi apabila dengan damai sejahtera, Tuhan berikan damai sejahtera, ya udah beri aja. Ya, dalam hal minjam-meminjam, saudara dan saya harus menjadi alat Tuhan untuk memberkati orang lain. Dan kita harus ingat bahwa apapun yang saudara dan saya miliki itu berasal dari Tuhan. Sehingga apabila kita digerakkan oleh Roh Kudus untuk memberi, ya tanya dulu sama Tuhan. Sampai kita yakin, kan kita bisa minta tanda. Mau beri kita minta tanda. Besok lah ya umpamanya. Kita kan bisa langsung ngomong sama orang itu. Yang mau minjem umpamanya kan. Saudara datang besok, saya doa dulu. Kalau memang ini, kamu telepon. Ya. Kan itu bukan berarti tidak. Tapi kita harus minta petunjuk Tuhan, ini orang kalau saya pinjemin dia kembaliin nggak ke Tuhan? Kalau dia nggak kembaliin kan repot, saya punya budget begini. Kita belajar untuk dalam segala sesuatu yang kita lakukan, firman Tuhan katakan, lakukan dalam nama Yesus. Artinya kita berdoa. Bukan kita nggak mau memberi. Tetapi Tuhan juga tahu dalam atau keberadaan kita, ada hal-hal yang sudah diatur, tetapi bisa aja dalam keadaan seperti itu, Tuhan pun sedang menguji kita. Saya tanggap, apakah di dalam keadaanmu seperti itu engkau masih mau memberi? Karena ada perintahnya kan, beri, maka engkau akan diberi. Karena itu kita belajar untuk mengertilah kehendak Tuhan dengan benar. Ya bukan berarti kita memberi terus kemudian kita hancur-hancuran, nggak bisa. Ya, karena itu kita belajar ketika orang datang meminta kan. Ya mungkin jarang orang ya ngomong kan. Besok ya, saya doa dulu malam ini. Kalau Tuhan berkenan ya ada. Kalau enggak, ya sebelum kamu datang kamu telepon aja. Kan jawabannya bisa ya nggak bisa tidak. Tapi berdoa dengan sungguh-sungguh. Tanya Tuhan, Tuhan danaku sekian. Boleh nggak? Kalau ada damai sejahtera bahkan Tuhan dengan caranya mengatakan beri.
ya beri. Kan kita bisa minta tanda, berbagai macam tanda. Ya, kita bisa minta, Tuhan kalau engkau berkenan beri aku tanda seperti ini. Ya, kalau itu terjadi, ya lakukan. Sesuai dengan apa yang kau minta. Meminta tanda, Tuhan tandanya seperti ini. Dan itu terjadi artinya aku boleh beri. Kalau tidak terjadi berarti nggak boleh. Bisa tanggap? Lah kita harus belajar untuk melakukan segala sesuatu sesuai perintah Tuhan. Namanya belajar. Karena apapun yang ada pada kita itu bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Apalagi dalam hal pinjam meminjam kan, apalagi dikatakan oleh Tuhan jangan minta riba, jangan minta bunga. Artinya kalau memberi ya, kalau ngasih 100 ya kembali 100, bukan 110. Ya, kecuali kalau umpamanya nggak apa-apa nih aku bukan bunga nih ya, ucapan terima kasih ya itu lain lagi lah. Yang penting jangan kita yang mengatakan kau pinjam sekian bunganya sekian ya itu beda. Tetapi yang Tuhan ajarkan beri dan kita pasti diberi dengan berkelimpahan sesuai janji Tuhan. Ya. Kemudian hal yang lain yang kita lihat dari apa yang kita baca tadi bahwa tadi kan hal minjam meminjam. Hal yang kedua adalah hal tentang pembebasan khususnya budak Ibrani ya. Ya waktu dulu masih bahkan sampai sekarang masih ada sistem perbudakan. Ya. Tetapi kalau dalam katanya namanya perbudak itu, budak itu boleh dikatakan kayak binatang aja. Tidak diperlakukan sebagai manusia. Karena itu kalau dikatakan di ayat-ayat firman Tuhan tadi. Kalau dari saudaramu ada yang menjadi budakmu. Ya karena dia butuh, katakanlah butuh uang, butuh segala macam. Dia dengan rela menjual dirinya atau menjual tenaganya kepada saudaranya selama waktu yang disepakati. Ya, tetapi firman Tuhan jelas mengatakan, kalau saudaramu menjadi budakmu pada tahun ke-7, engkau harus bebaskan. Itu syarat Tuhan. Kalau dari kalangan saudara ya. Kita harus ingat ini kalangan saudara artinya sesama suku Israel. Ya. Tapi ayat-ayat firman Tuhan tadi menyatakan apabila budak ini setelah tahun ke-7 mau dibebas, setelah tahun ke-6 mau dibebaskan oleh saudaranya ini ya yang ya bukan memperbudak lah. Karena namanya saudara kan menjadikan dia seperti pembantu. Tahun ke-7 dia harus dibebaskan. Artinya setelah 6 tahun kerja harus dibebaskan. Tetapi hal-hal yang harus kita perhatikan dari ayat-ayat tadi. Ketika dia mau dibebaskan dia nggak mau karena dia merasa senang tinggal dalam keluarga ini. Segala sesuatu cukup, dia merasa senang, dia dianggap benar-benar seperti bagian daripada keluarga ini. Dan dia tidak mengendaki dibebaskan. Dan inilah yang terjadi yang harus kita perhatikan. Ya, firman Tuhan katakan, kita baca. Ulangan tadi ayat ke-16-17. Ulangan 15 ayat 16. Dan akan terjadi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau pergi meninggalkanmu. Karena dia mengasihimu dan keluargamu sebab baik keadaannya bersamamu. Perhatikan ayat 17. Maka engkau harus mengambil sebuah penusuk. Engkau harus menindiknya pada telinganya dan pada pintu dan dia akan menjadi budakmu selama-lamanya. Artinya di sini yang harus kita perhatikan, ya, tende itu kalau ayat ini ya, tende itu artinya budak.
Kan jelas tadi kan? Jelas enggak? Karena itu saya mengajarkan kepada saudara dan mengingatkan pada saudara. Hati-hati dengan tindik. Karena berdasarkan firman Tuhan, orang yang ditindik telinganya, itu mengikrarkan dirinya dia sebagai budak. Loh, kan jelas kan? Ya terserah saudara mau terima apa enggak. Oh ini kan begini ya, terserah. Tapi kan saya hanya mengingatkan berdasarkan firman Tuhan. Khususnya perempuan kan. Perempuan itu biasanya anak sejak lahir pun biasanya di rumah sakit kan ditawarin tuh. Pak, Bu, ini anaknya mau ditindik nggak, Bu? Kayaknya cucu-cucu saya nggak ada yang ditindik, anak saya nggak ada yang ditindik. Nggak tahu, kayaknya nggak kan? Kamu nggak ditindik ya? Ya karena dulu sempat tahu. Ya, kenapa? Alasannya ini. Ya kalau engkau mau pakai anting-anting ya pakailah yang dijepit, jangan ditindik. Karena tindik itu berdasarkan firman Tuhan, mengikrarkan diri bahwa engkau budak. Saya tahu, tapi kalau keburu ditindik ya udah biarin aja. Mau diapain udah ditindik, kan nggak mungkin ditambah lagi. Ya. Di sinilah kita melihat aturan-aturan yang, ini kan aturan Tuhan. Tuhan mengatur begini, kita coba mempraktekannya. Walaupun banyak orang pada zaman sekarang ini, khususnya anak perempuan, sulit untuk menerima ini. Ya sulitnya kenapa? Karena kadang-kadang orang tua juga nggak bisa menunjukkan ayat firman-Nya. Tetapi kita di tempat ini ditunjukin, ya, ditunjukkan di sini ya. Kita lihat juga Keluaran 21 coba, ayat ke-6 coba lihat ya. Ya, ayat ke-5 lah, ke-5. Artinya ini Torah ya. Jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku mencintai Tuanku, istriku dan anak-anak lakiku, aku tidak mau keluar merdeka. Maka tuannya harus membawa dia menghadap kepada Elohim, lalu Tuhan itu membawanya ke pintu atau ke garu jaga, dan tuannya itu harus menindik telinganya dengan sebuah penindik, dan dia harus melayani tuannya selamanya. Ini Torah, aturan, perintah, dan ketetapan Tuhan. Ya, saya mengajarkan ini ya berdasarkan apa yang tertulis. Dalam prakteknya ya terserah. Ya, kalau udah keburu ditindik ya sudah mau diapain. Tapi jangan dengan sengaja kok pasang lagi anting-anting ya, bahaya. Kenapa? Karena dosa adalah pelanggaran terhadap Torah, dan ini semua Torah, Keluaran maupun Imamat ini, Ulangan. Karena itu kita belajarlah untuk kita melakukan firman. Budak di sini artinya memperbudak dirinya kepada manusia, bukan kepada Tuhan. Karena ini kan budak terhadap manusia kan. Jadi kita belajar di sini, karena memang biasanya khususnya di Jakarta dan mungkin kota-kota besar ya. Kalau anak perempuan yang lahir biasanya ditawarin kan sama rumah sakit, Pak, Bu, ini ditindik nggak? Karena gratis kan, ya kayaknya gratis sih. Cos gitu. Tapi setelah kita tahu firman, kita belajar. Dengan keyakinan aku tidak mau anakku jadi buta, jadi budak. Karena firman ini menyatakan orang yang ditindik berarti dia mengikrarkan dirinya sebagai budak. Bukan laki, bukan perempuan, sama aja. Pokoknya tindik budak. Ya, kalau kita baca Keluaran ini kan kelihatannya laki-laki yang dibilang ini. Ya, artinya ya itu suatu ketetapan dari hati sendiri. Dan si tuan ini yang merasa memiliki budak ini harus mendidiknya sebagai tanda bahwa dia bukan setahun 2 tahun, selamanya
menjadi budak. Ya, jadi ya kita belajar melakukan apa yang tertulis. Aturan, perintah, dan ketetapan Tuhan. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kita ini adalah anak-anak Tuhan yang telah dimerdekakan Tuhan dari perbudakan dosa. Saya tanggap. Kita dibebaskan oleh Yeshua Mashiach dari perbudakan dosa. Dari perhambaan si jahat. Kita ditarik keluar oleh kasih kemurahan Tuhan. Supaya kita diselamatkan. Ya. Perbudakan yang di sini yang kita lihat. Kan ini menjadi budak manusia. Walaupun manusianya itu adalah orang pilihan. Tetapi kalau kita mau mengambil secara lebih luas, ya, kan sebenarnya waktunya dibebaskan kan. Si budak ini, kamu harusnya bebas. Tapi budaknya malah nggak mau, saya nggak mau bebas, enak di sini. Ditandain lah, ceklek. Saudara dan saya pun sudah dibebaskan oleh Tuhan. Supaya kita jangan membiarkan diri kita dalam tanda kutip diperbudak oleh dunia ini. Nah itu kan orang manusia kan, bukan Tuhan. Ya Tuhan sudah membebaskan saudara dan saya dari perbudakan dosa. Dengan caranya. Dia menebus saudara dengan harga. Ya, engkau telah dibeli dengan harga. Ya. Nah, kita harus ingat itu bahwa tadinya kita budak. Artinya budak dosa. Tetapi oleh kasih kemurahan Tuhan, saudara dan saya, kita lihat. 1 Korintus 6. Ayat ke 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu adalah tempat suci bagi Roh Kudus yang ada di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Elohim, dan kamu bukanlah milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dengan sebuah harga. Karena itu muliakanlah Elohim dengan tubuhmu dan dengan rohmu yang adalah milik Elohim. Kita bukan lagi milik dunia. Orang yang memberikan dirinya menjadi milik dunia, menjadi budak dunia, ya sudah. Tindik itu melambangkan perbudakan. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, kita yang tadinya memang di dalam penguasaan si jahat. Karena saudara dan saya adalah orang pilihan Tuhan, dengan caranya kita ditariknya, engkau dan saya berdasarkan firman Tuhan tadi. Engkau dan saya sudah dibeli dengan harga yang mahal. Dengan darah yang tercurah di Golgota. Darah Yeshua Mashiach. Ya, karena itu kita sudah jadi pemilik. Menjadi miliknya Tuhan. Karena kita sudah dibeli. Karena itu setelah kita jadi milik Tuhan, segala sesuatu yang ada pada kita bukan lagi milik kita. Karena itu seperti kalau kita kembali dalam hal pinjam meminjam, ya, kalau memang ada orang yang mau minjam ya tunggu ya, saya berdoa dulu ya, boleh nggak? Berdoa, tanya Tuhan, minta tanda, ya, minta tanda. Tetapi kalau tanda itu terjadi, ya harus dilakukan. Dilakukan dalam arti engkau memberi atau menolak. Bisa tanggap? Ya, kan kita bisa minta, Tuhan, ini kan kita bilang ini. Kita bukan milik kita lagi. Kita segala sesuatu yang ada pada kita itu milik Tuhan. Kalau ada orang yang datang untuk minjam, ya, kita ya seringkali susah orang ngomong. Nanti ya saya berdoa dulu. Pernah nggak gitu? Kayaknya saya juga nggak pernah kan. Cuma berdoa dalam hati, ya boleh gak Tuhan? Tapi kita belajarlah Tuhan. Ya ngomong sama orang ini.
Sabar ya, saya berdoa dulu. Nanti besok kau telepon. Kalau Tuhan izinkan saya kasih, kalau enggak, sorry. Karena dana yang ada pada saya, ini semua sudah dialokasikan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Ya, karena saudara dan saya berada firman Tuhan, bukan lagi milik kita. Jadi dalam segala hal kita ini sudah milik Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri sudah menempatkan rohnya di dalam kita. Sehingga di dalam menjalani hidup ini kita harus tergantung kepada roh Bapa Yahweh. Orang yang menjadi milik Bapa Yahweh diberikan rohnya. Firman Tuhan berkata orang yang tidak memiliki roh Hamasia, dia bukan milik Hamasia. Kita lihat Roma pasal ke berapa ini? 8. Ayat ke-9. Roma 8 ayat 9. Kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Perhatikan. Jika memang roh Elohim tinggal di dalam kamu, tetapi jika seseorang tidak memiliki roh Hamasia, ya bukanlah miliknya. Artinya orang yang tidak memiliki Roh Kudus, dia bukan milik Tuhan. Kalau dia bukan milik Tuhan tetapi milik dunia, menjadi budaknya dunia, menjadi budaknya setan, pasti binasa. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan semakin hari, ya, di dalam menjalani hidup ini kita juga harus semakin belajar untuk mempraktikkan semua apa yang tertulis. Ya. Apalagi kalau kita ingat waktunya ya. Waktunya sudah sangat dekat, bukan saya katakan pasti tahun 30, belum tentu. Tapi kalau seandainya benar-benar tahun 30, apa kita siap? Ya. Kan kesiapan itu tergantung pribadi lepas pribadi. Ya. Nah, saya percaya apabila kita terus mengandalkan Roh Kudus. Artinya kan tadi ayat ini kan, orang yang tidak memiliki Roh Hamasia, dia bukan milik Hamasia. Tetapi kita yakin karena kita adalah anak Bapa Yahweh, dia berikan kepada kita Roh Kudus. Roh Kudus itu akan membimbing kita, memampukan kita dalam waktu yang semakin singkat, seperti yang pernah diberitakan dan terus menerus didoakan. Agar dengan cara Tuhan waktu yang semakin singkat, dia berkenan mempercepat pertumbuhan iman percaya kita menuju kesempurnaan. Karena hanya Tuhan yang tahu. Kita kan nggak tahu. Ya, iman katakanlah sempurna, katakan sampai sini sempurna nih. Entah kita masih di bawah sana atau sudah segini atau segini, kita nggak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Karena itu kita memohon kepada Tuhan, tolonglah. Hanya Tuhan bisa membawa iman kita menuju kepada kesempurnaan. Dunia berusaha dengan berbagai macam cara untuk menjerat kita dengan berbagai macam hambatan-hambatan. Ya, tetapi Tuhan juga sedang menguji saudara dan saya. Dari apa yang kita baca tadi, juga Tuhan sedang menguji kita. Apabila kita dengan hikmat Tuhan bisa saja, Tuhan memakai orang-orang untuk datang kepada kita, ya katakanlah meminjam. Bagaimana respon kita? Ya masalahnya sih kalau ada duit nggak masalah. Duit dalam arti kata yang memang ya tidak dialokasikan untuk kebutuhan-kebutuhan kita. Tapi saya mau mengingatkan kepada saudara dan saya. Memberi itu adalah karakter Tuhan. Beri, maka aku akan diberi. Kasih, Tuhan itu kan kasih kan. Udah kasih aja kan gitu. Kasih. Kan kasih.
Tuhan adalah kasih, kasih, beri. Tuhan tidak pernah meminta, tapi dia memberi terus. Tetapi kewajiban kita untuk tetap juga memberi pujian penyembahan bagi kemuliaan dia. Karena memang kita diciptakan untuk itu. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh ya, dengan berjalannya waktu. Kita diingatkan oleh Tuhan. Jangan sampai dunia ini karena ikatan kasih, kan kenapa tadi dia mau jadi budak selamanya? Karena dia mengasihi dunia, dia mengasihi orang yang selama ini membuat dia ya dapat dikatakan senang secara jasmani. Tetapi kehendak Tuhan setelah waktunya bebaskan. Nah, kita sudah belajar tentang Anam. Ya, setelah 6.000 tahun, ya bebas. 1.000 tahun memerintah bersama dia. Demikian juga, ya kalau kita lihat ayat-ayat tadi. Setelah tahun ke-6, ya dibebasin. Ya, tetapi karena cinta kedagingan, nggak apa-apa lah aku jadi budak. Nggak bisa. Kehendak Tuhan kita bebas. Bebas untuk kemuliaan Tuhan. Ya, karena Tuhan kita dibebaskan dari ikatan dunia bagi kemuliaan Dia. Karena itu mari kita manfaatkan dengan sungguh-sungguh waktu yang masih Tuhan berikan. Untuk kita benar-benar siap. Karena waktu pembebasan itu, kalau saya boleh katakan, ini sudah penghujung tahun yang ke-6. Penghujung tahun yang ke-6. Kalau kita kan sudah hitung berdasarkan Kejadian pasal 6 kan 6.000 tahun. Jelas dikatakan antara Adam sampai Yesua itu 4.000 tahun. Antara Yesua sampai sekarang sudah 2.000 tahun lebih. Apakah Tuhan lalai? Tidak. Ada ayat-ayat yang menyatakan bangsa pilihan diperbudak 400 tahun. Tetapi mereka keluar dari tanah perbudakan setelah 430 tahun. Dari ayat-ayat itu saya menafsirkan 6.000 tahun sudah lewat. Kalau kita ambil perbudakan bangsa Israel di Mesir. Setelah 30 tahun kemudian baru mereka bebas. Setelah 6.000 tahun. Tahun yang ke-30. Kita akan dibebaskan. Apa mungkin? Ya bisa. Karena masuk. Ya secara logika masuk. Hanya kapan waktunya kita nggak tahu. Ya kita kan bisa nafsir. Ya kalau kita ambil contoh bangsa Israel. Ya, lepas dari perbudakan pasca, masuk tanah perjanjian pasca. Apakah kedatangannya itu waktu pasca? Ya bisa aja. Apa alasannya? Oh, pasca itu kan pembebasan dari perbudakan dunia. Seperti bangsa Israel perbudakan dari tanah Mesir. Kewajiban kita, apakah kita siap? Walaupun sudah diberitahu ya artinya segala apa yang ditulis, apa yang kita baca, kita dengar. Cobalah kita dengan pertolongan Roh Kudus mempraktekkannya dengan benar. Ya, waktu pembebasan sudah amat sangat dekat. Bagaimana respon kita menghadapi waktu pembebasan? Ya. Karena itu mari saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Kita mengucap syukur. Ya, Tuhan memberikan kepada kita. Di dalam menjalani hidup ini. Pergunakanlah waktu yang ada. Dengan baik-baik. Dunia berusaha. Untuk ya katakanlah menguji kita kan. Termasuk dalam hal pinjam meminjam itu kan juga diuji kita.
mau nggak beri. Dalam hal tindik menindik, tanda perbudakan, itu kan tergantung kita. Nah, saya harus ingatkan bukan berarti, waduh saya udah ditindik ini bahkan lubangnya gede banget. Loh, ya sudah kalau sudah lewat. Tapi pernah nggak berdoa, Tuhan dulu mamaku yang nindik, aku nggak tahu. Ya berdoa aja kan. Itu roh perbudakan. Harus dilepaskan. Kan itu roh perbudakan. Terhadap ikatan, dalam hal ini manusia, terhadap ikatan dunia. Berdoa minta kemurahan Tuhan. Tuhan, ini telingaku bolongnya gede banget nih. Minta ampun, aku nggak tahu. Ya orang tua aku dulu nggak tahu. Ya kita nggak tahu dulu kita nggak tahu. Tetapi setelah kita mulai belajar masuk ke dalam proses, oh banyak hal yang harus kita pelajari dan kita coba mempraktekkannya dalam hidup ini karena itu kehendak Tuhan. Apa yang tertulis Torah ini, Tuhan menghendaki saudara dan saya bukan saja mengertinya dengan benar, tetapi belajar mempraktekkan dengan benar. Kita tidak akan pernah mampu melakukan dengan kekuatan sendiri. Tapi ada tertulis, karena kita sudah dibeli dengan harga yang mahal dengan darah Yeshua. Diberikan kita Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang akan menolong saudara dan saya. Mampukan kita bukan saja mengerti Torah dengan benar, tetapi melakukan dengan benar. Hari itu ya kita mengucap syukur. Ya belakangan ini saya juga melihat, kalau saudara lihat di media-media sosial ya, orang-orang Ibrani yang ya karena memang itu bahasa mereka kan. Jadi mereka belajar Torah, terus mereka selidiki dengan kitab-kitab suci yang beredar banyak, khususnya King James segala macam. Ya mereka bilang ada beberapa hal yang kelihatannya tidak diterjemahkan sebagaimana seharusnya. Tapi kan kita nggak tahu. Nah saya percaya kalau kita nggak tahu, ya kemurahan, disitulah anugerah Tuhan. Karena yang kita tahunya begini Tuhan ya, kita tahunya begitu. Itulah anugerah. Ya, nah saya percaya ya karena memang firman Tuhan katakan, tidak ada yang tertutup yang tidak dibuka. Loh kalau yang punya bahasa sendiri dia baca, kemudian dibandingkan dengan kitab suci yang dikenal oleh dunia khususnya King James, nah mereka kan bisa bandingkan. Seharusnya diterjemahkan begini kurang tepat, harusnya begini. Saya dengar itu, ya ada juga benarnya. Ya, tetapi itu sebagai pengajaran bagi kita coba untuk mengerti firman Tuhan dengan segala keterbatasan kita. Ya apa yang karena orang walaupun dia orang Yahudi kan belum tentu terjemahannya benar. Belum tentu. Tetapi paling sedikit ada masukan-masukan. Oh kayak gini. Kayak begini, kayak begini. Karena itu ya kita belajar semakin hari. Semakin kita teliti, semakin kita mohon pertolongan Roh Kudus. Dan penyempurnaan itu pasti terjadi. Haleluya. Amin.